wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin wa huwa asyrafur rahmanir rahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawaffa wa man tatawwa kharafa ila Allah syai'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu dan umrah kafaratan lima bainahu wa bainal jazaa jannah. Sadaqallahu maulana azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillah alamin. Al-Mukarramun, seluruh asatidah yang hadir, mobil khusus guru kita Ustaz Abdul Aziz, mudah-mudahan sehat terus. Juga Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Sauki, Akhil Mahbub, Ustaz Ghazim, juga Ustaz Aryadi dan Sahibul Bait Mas Mus beserta keluarga, mudah-mudahan berkah sehat terus, sukses dunia akhirat. Ustaz Bazi Ali dan sepuh kita Pak Wasik, juga Ustaz Acang, juga semua Ustaz tidak hanya ya mohon maaf saya tidak sebutin atu-atu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada guru sekalian. Doain guru-guru kita biar pada sehat, biar pada punya dari, ya, biar pada berkah hidupnya. Allah sehat tolong. Ya, dan juga seluruh jamaah mudah-mudahan juga pada berkah semuanya. Saya nggak buka kitab malam ini, sekedar cerita saja ya, bahwa pertama saya mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jamaah sekalian, karena dalam perjalanan umroh alhamdulillah tidak ada kendala yang gimana ya. Kalau timbang keder mah biasa ya, ada yang namanya keder baru nyampe, ada yang ke hotelnya belakangan ada ya. Karena biasanya mungkin karena saking betahnya di masjid ya, sampai pulang ke hotel lupa ya. Itu mungkin begitu ya. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kebetulan kemarin saya sekamar sama tukang tas ya, Bapak Bambang ya, jadi alhamdulillah lah banyak senang ya, karena memang perjalanan ibadah harus senang. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kali sampai di Jeddah, saya cerita ini kan biar supaya ada semangat pengen umroh, karena Allah ngasih orang-orang yang semangat. Kalau ya dari mana gua gua akan berangkat ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sampainya di Jeddah, kemudian masuk ke restoran dulu ya, restoran makan, baru dikasih kamar masing-masing, dan masing-masing satu kamar itu isi 4 orang biasa. Kalau kemarin-kemarin kan waktu awal Covid katanya cuma 2 orang, sekarang itu udah normal. Nah kemudian itu sudah pakai pakaian ihram, meskipun harusnya mikot itu di atas pesawat di alam belakang, tapi karena kondisi maka menurut MUI dibolehkan untuk mikot di Jeddah. Nah, itu ganti kostum di Jeddah, pakai ihram. Bingung ntar dioper sana oper sini karena memang bandaranya juga baru. Sampai kemudian hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pakai ihram sampai di hotel, makan hotel sebentar, langsung melaksanakan ibadah umroh. Tawafnya 7 kali putaran, bolak balik, kemudian Safa Marwah, ditutup tahallul. Jadi ini rangkaian ibadah umroh yang dilakukan, karena memang cuma itu, antum niat pakaian ihram, kemudian tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, langsung menuju ke Safa Marwah, selesai Safa Marwah 7 kali, 1, 2, 3 Safa Marwah. Nah, gunting rambut buat laki-laki
minimal 3 helai rambut, buat perempuan minimal 1. Jadi nggak ya botak afdol gitu ya. Misalnya umroh berkali-kali, sekali umroh langsung botak, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Dan ntar tahallulnya gimana? Gitu kan, rambutnya nggak ada, pakai isyarat saja. Jadi nggak apa-apa, jadi sekali umroh langsung botak. Jadi nggak mesti orang yang pulang umroh kepalanya botak. Sebab saya di pesawat kemarin ada yang nanya, wisata apa pulang umroh? Ya. Wisata pulang umroh, ya ibadah. Karena umrohnya kita nggak tahu diterima apa enggak kan, gitu. Harapannya ya makbul, diterima. Karena umumnya orang paham itu ya tahallul ya botak. Ya tahallul itu botak. Padahal nggak. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sudah tahallul maka pakaian sudah dilepas pakai tahallul. Ya dilepas, tapi di hotel lepasnya di kamar. Karena kan nggak pakai daleman, ya nggak pakai apa-apa. Nah, baru pakaian biasa, santai-santai lagi. Besok melaksanakan umroh lagi. Besoknya lagi melaksanakan umroh lagi gitu. Cuman kemarin umroh cuma 2 kali. Ya, karena kondisi cuaca cukup panas kemarin. Kemudian juga berbenturan dengan hari Jumat sehingga cukup padat. Kita banyak bawa orang tua, sehingga kita putuskan untuk umroh 2 kali gitu ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 hari di Mekah, kemudian berangkat menuju Madinah. Di Madinah ini yang dituju pertama tentu adalah makam Rasulullah SAW. Ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang melintas di hadapan makam Rasulullah itu pasti meneteskan air mata. Ya entah alasan apa, yang jelas masing-masing itu meneteskan air mata. Ada juga yang keingetan urusan banyak, ya ada, ya kan gitu. Lintas di makam Rasulullah, ya Rasulullah, ini utang saya banyak benar, Rasulullah. Orang travel ya, orang travel. Saya pikir masih di Mekah gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesampainya kemudian jadi kita di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harapannya pengen ke Raudhah. Sebab kata Nabi, antara tempatku dengan mimbarku ada satu nama Raudhah yang berderajat, taman surga. Itu doa ijabah insyaallah. Dan Raudhah sekarang itu pakai apa? Daftar dulu, nanti ditentukan. Cuman kan orang travel ini kan hebat ya. Kita ditolak tuh promoan kita, udah nego, masuk juga. Enggak disogok, dipototin doang. Ya, subhanallah salah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan 1 atau 2 atau bahkan sangat banyak sudah menyampaikan para ulama-ulama kita tentang faidah, hikmah, fadilah, manfaat, bahkan pahala dari ibadah umroh itu. Kata Nabi bahkan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahu. Umroh kita satu dengan yang lain, dengan umroh selanjutnya itu ngapus dosa-dosa kita. Hadirin, hadis lain kan ada al-jum'atu ilal jum'at, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya itu dosa dihapus. Kalau yang dekat saja kita dihapus, itu kan sholat Jumat kan ke masjid terdekat kita. Apalagi kalau kemudian kita sampai melaksanakan ibadah umroh, apalagi haji. Ya subhanahu wa ta'ala, sholat di Madinah itu 1 rakaat 1000 ukurannya. Ya pulang nggak usah sholat lagi tuh orang. Malah lebih banyak itu bocah peong gitu. Ya subhanahu wa ta'ala. Itu saya. Maka orang yang sampai di Madinah apapun lakukan aja, dia baru subhanallah, itu mas Rey.
Alhamdulillah 1000. Ya. Kita 33, subhanallah 33, pakai mulu kita 33. Tapi ketika di sana itu subhanallah. Maka jangan pernah mengatakan umroh, udah pernah, salah. Bukan iklan ini enggak dibayar ini. Jadi ketika orang ditanya, udah umroh, ya udah pernah umroh saya mah. Jangan pernah mengatakan pengen, insya Allah saya mau berangkat lagi. Itu begitu. Yang belum pernah berangkat jangan pernah mengatakan duit dari mana saya umroh. Orang yang bilang begitu kemungkinan bangkrut hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya wadah, ya, insya Allah untuk ngisinya rada gampang. Wadah itu yakin kita. Kalau yakinnya ada, maka Allah yang bakal ngisi wadah keyakinan itu. Kalau kita yakin berangkat, maka insya Allah berangkat. Ya, kalau setoran pasti berangkat. Bahkan yang nggak setoran pun insya Allah itu enggak. Belum setoran, tapi bakal berangkat juga nih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya banyak bener. Ya. Selain urusan zahiriyah, selain urusan ukhrawiyah, jelas pahalanya, jelas surganya. Ya, walaupun nanti kembali kepada niat. Karena kita nggak paham niat orang kan masing-masing. Sehingga saya nggak bisa bahas secara detail bagaimana, karena niatnya masing-masing. Nah, hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat kita melaksanakan ibadah apapun. Saya pernah sampaikan, ya saya bilang, jangan lagi kita melaksanakan ibadah. Belanjanya itu masih dapat pahala belanjanya. Ya. Apalagi belanja itu pahalanya besar. Keluarganya di rumah. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Ingat nggak pernah saya sampaikan? Kata Imam Syafi'i, kita ini makan sesuatu yang disuguhkan guru kita. Ya. Antum makan itu banyak keberkahan. Ya, di acara kayak gini nih, kalau disuguhin makan. Kalau perlu jangan disisain, engkol. Ya bawa, tak apa-apa. Masku senang. Bener mas ya, mana? Senang dibawa. Karena memang disuguhkannya untuk salam. Maka hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana pun begitu. Ketika kita berangkat ibadah, ya ibadah di Mekah, di Madinah. Kemudian sesekali, nggak tiap hari ya, nggak tiap hari, sesekali kita belanja. Kenapa nggak boleh tiap hari? Kita kagak. Ya, sesekali kita belanja itu insya Allah ada mengandung keberkahannya. Tuh, beda kita belanja di apa namanya, di pasar biasa. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan kemudian itu fokus utama, bukan. Ya. Yang wajib kita belanja itu adalah urusan-urusan ukhrawiyah. Apa sih yang kita belanjain dari sana yang paling penting? Syukur. Bersyukur kita, sebab bukan karena siapapun, tetapi karena izin Allah kita bisa memandang Ka'bah. Karena izin Allah kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitupun rata-rata orang pulang umroh, saudara pimpinan nambah. Ya kan dari mana-mana. 9 hari, 12 hari, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari. Itu sepanjang waktu itu selalu bersama. Mungkin Wakomin belum pernah dia jalan bareng sama Pak Haji Nomin baru kemarin. Ya kan gitu. Mungkin juga belum pernah dia sambil ke masjid ngobrol tawa-tawa itu sama Pak Idrus. Di sini mah enggak. Cuma kemarin doang di sono. Ya. Belum pernah mungkin sholat Wakomin ini berangkat sholat bareng Bang Beni, belum pernah. Baru kemarin doang. Ya hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nambah persaudaraan yang luar biasa. Ya kayak Mas Iman dulu berangkat special edition kemarin. Ya, waktu nyium Hajar Aswad, siapa yang dorong itu?
Ya, umpuan nggak ada di dono juga, nggak ada di rahmat subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian orang yang melaksanakan ibadah umroh pun Allah bakal jamin rezekinya dikembalikan dengan berlipat ganda. Kan sifatnya dia bukan hanya ibadah badani, tapi juga maliyah, harta yang kita keluarkan itu insya Allah berada di jalan yang Allah ridha. Ini hadirnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita kan membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Orang mau umroh ngadain ratib gitu ya. Orang mau umroh bahkan sekarang udah banyak baca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu, apalagi dulu kalau di Pondok Kopi di kampung saya, kalau orang pergi haji, ya itu setiap hari dibaca ratib selama dia berangkat haji. Minimal seminggu sekali, ya seminggu sekali. Apalagi dia berada di sana 42 hari. Dan ini subhanallah, apalagi dulu ya 60 hari, 4 bulan atau 6 bulan ya 6 bulan. Kata-kata Haji Abjad itu pas dia pulang tetangga pada lupa ini siapa ya, saking lamanya. Hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya yang saya sampaikan bahwa apapun ibadah itu, jika hari ini Allah masih belum kasih kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah haji, jika hari ini Allah masih belum kasih kesempatan kita melaksanakan ibadah umroh, maka maksimalkan kesempatan ibadah yang Allah berikan hari ini. Apa yang Allah kasih kesempatan kepada kita, bisa melaksanakan sholat jamaah, apalagi bisa melaksanakan sholat silaturahmi, hadir di majelis ilmu. Ini kesempatan-kesempatan yang Allah kasih. Kalau hal ini kita mampu melaksanakan, maka segala apa yang kita inginkan insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nanti mungkin ada tambahan dari guru kita, sekedar apa ya, ngucapin terima kasih lah intinya. Saya banyak terima kasih kepada jemaah karena banyak didoain, sering diingatkan dan sebagainya. Saya kira itu saja, dan mohon maaf kebetulan saya tadi keluar dari grup ini, mohon maaf ya, keluar dari grup tahajud ini mah bukan nggak betah di grup, bukan nggak betah di grup, memang sengaja niat dari Madinah itu udah niat saya udah nggak mau pakai WA gitu ya. Jadi kayak orang yang dulu aja pakai SMS saja ya, pakai SMS sama telepon biasa saja itu. Karena rata-rata kalau udah pakai Android itu fokusnya zikir kurang, baca Quran kurang, jadi pokoknya Facebook, Instagram, baca WA gitu ya, nggak, coba deh ya, baca status dan sebagainya. Ya mungkin kalau cara begitu kali-kali aja bisa apa namanya ngurang-ngurangin itu gitu. Pengennya bisa lebih fokus kali-kali gitu ya, bisa lebih fokus ibadah. Itu saya kira, mohon maaf, hadalallah wa iyyakum ajma'in. Nanti ditambahin sama guru-guru kita yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.